Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daulika Saraswati dengan 3 digit NRP terakhir 073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 proses permesinan terkait review paper, di mana research paper yang saya gunakan, yang ini berjudul Analysis Cutting Temperature in Hardening Technique with Standard Insert through both Simulation and Experimental Investigation. Nah, di sini papernya sudah terindeks Q2. Kemudian, eh, karena kita akan membahas terkait hard turning, jadi saya penasaran ingin membedakan, menganalisis bagaimana sebenarnya perbedaan dari hard turning dan juga conventional turning. Nah, untuk hard turning ini sendiri sebenarnya secara sumbu sumbu pemotongan itu masih sama dengan conventional turning, ditinjau dari sumbu Z. Sumbu Z-nya ini adalah sumbu pemakanan dan sumbu ini di sini. Kemudian untuk sumbu X-nya ini untuk menentukan pahatnya masih sama dengan conventional turning. Nah, untuk perbedaannya ini sudah saya buat menjadi tabel yang lebih sederhana. Yang pertama, hard turning ini dilakukan pada material yang sangat keras, di mana tingkat kekerasannya itu lebih dari 45 HRC. HRC ini standar kekerasan yang dilakukan setelah proses hardness Rockwell test. Nah, sedangkan untuk conventional turning ini untuk yang lebih lunak, kurang dari 45 Hz. Nah, kemudian untuk waktu pembubutannya itu untuk conventional turning dilakukan sebelum heat treatment, sedangkan hard turning itu dilakukan setelah heat treatment. Kenapa? Karena setelah heat treatment itu biasanya material lebih keras. Nah, bisa dilihat alurnya seperti yang ada di gambar ini. Terutama untuk softening annealing pada traditional turning operation. Jadi setelah annealing itu proses material untuk yang bertujuan untuk melunakkan. Kemudian setelah lunak ini baru dibubut, dilakukan rough turning, semi finish turning, finish turning. Nah, kemudian baru di quenching. Quenching ini adalah proses di mana material itu dilakukan pendinginan. Pendinginan itu untuk meningkatkan kekerasan material gitu. Setelah dikeraskan itu baru di grinding, digerinda atau dihaluskan. Sedangkan untuk hard turning ini sendiri dilakukan langsung setelah quenching. Jadi setelah didinginkan material sudah sangat keras, lebih dari 45 Hz tadi, maka baru dilakukan turning, baru finish turning. Finish turning ini maksudnya adalah hard turning ini bisa untuk menggantikan grinding gitu. Jadi proses grinding atau penghalusan ini juga bisa dilakukan dengan metode hard turning. Kemudian untuk alat potongnya jelas lebih keras daripada konvensional turning, itu digunakan CBN atau keramik. Nah, di mana tujuan dari hard turning ini sendiri lebih ke finishing dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk konvensional itu untuk pembentukan. Nah, setelah mengetahui perbedaan dari kedua eh, proses pembubutan ini, nah ketika membaca paper ini, jadi saya lebih paham gitu masalah dari hard turning ini yang berbeda dengan pemesinan biasa, itu pemotongannya lebih banyak terjadi di ujung pahat karena kedalaman potongnya lebih kecil karena kan tujuannya untuk finishing, jadi kedalaman potongnya itu lebih dangkal. Nah, maka pada proses hard turning ini suhu potong itu sangat tinggi. Nah, karena suhunya sangat tinggi, sedangkan eh, suhu yang sangat tinggi ini mengenai benda yang kita potong gitu. Jadi entah itu pahatnya ataupun workpiece-nya, maka eh, suhu potong yang tinggi ini bisa memperpendek umur pahat dan juga menurunkan kualitas permukaan. Meskipun hard turning ini menawarkan keuntungan seperti biayanya lebih murah, produktivitasnya tinggi, kualitas permukaannya juga lebih baik, namun suhu tinggi pada zona potong ini tetap menjadi masalah utama. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menginvestigasi pengaruh geometri alat potong terhadap temperatur pemotongan dalam proses hard turning melalui pendekatan kombinasi simulasi seperti yang terlihat di sini, hard turning simulation, dan juga pendekatan eksperimen di sini, di mana nanti data hasil eksperimennya akan diuji dengan ANOVA atau Analysis of Variance, di mana ANOVA ini bertujuan untuk meninjau nih apakah faktor-faktor yang kita gunakan untuk meninjau pengaruh geometri alat potong ini berpengaruh secara signifikan terhadap temperatur. Baik,
Kita bisa beranjak ke faktor, level, dan juga respon yang akan dianalisis pada penelitian ini. Untuk faktor dan levelnya, itu yang pertama, cutting edge angle. Cutting edge angle ini kalau kalau di buku proses permesinannya Sophie Golding, buku yang ini, itu bisa kita sebut sebagai sudut potong utama. Simbolnya sama, kayak KR juga. Nah, sudut potong utama ini adalah sudut antara garis potong utama yang ada di sini dengan arah gerak pemakanan gitu. Jadi arah gerak pemakanannya ke sana, ke kiri, terus kemudian ini adalah sudut eh, garis potong. Nah, KR ini adalah sudut antara keduanya. Jadi sudutnya itu diestimasikan antara 60 derajat hingga 90 derajat. Untuk 60 derajat ini kan akan semakin menyempit, semakin mengecil. Nah, semakin besar nanti sampai 90 derajat, ini bisa kita sebut sebagai eh, orthogonal cutting, cutting pemotongan tegak lurus. Sedangkan untuk yang lebih kecil, cutting angle yang lebih kecil ini, biasa kita sebut di buku sebagai oblique cutting atau pemotongan miring. Nah, kemudian setelah membahas sudut potong utama, faktor yang digunakan selanjutnya ada right angle atau sudut geram. Nah, sudut geram yang digunakan ini bisa kita lihat di dalam 5 level ini menggunakan negatif. Nah, untuk yang sudut right angle negatif ini eh, mendorong benda kerja. Jadi, sebenarnya apa sih itu sudut geram? Nah, sudut geram itu sudut antara permukaan pahat terhadap bidang yang tegak lurus dengan eh, bidang yang tegak lurus dengan arah pemakanan gitu. Jadi tegak lurus dengan workpiece, terus kemudian pahatnya lebih menjorok ke sini, maka ini sudut geramnya negatif. Kemudian ada juga inclination angle. Nah, di buku Taufik Rokim itu biasa kita sebut dengan sudut miring. Sudut miring ini melihatnya bisa dari pahatnya. Nah, karena ini pahat dari sisi samping. Nah, bisa kita lihat dari sisi depan atau sisi belakang. Kalau inklinasinya semakin negatif, maka ini akan semakin ke sana, ke arah sana, ke kiri gitu. Semakin menjorok. Jadi ujungnya nanti akan semakin menjorok ke workpiece gitu. Dan makin mendorong workpiece-nya. Itu kalau eh, inclination angle-nya semakin negatif. Nah, ketiga sudut ini akan ditinjau eh, pengaruhnya ketika pahat diposisikan sedemikian rupa sesuai dengan sudut ini, maka akan mempengaruhi responnya, di mana responnya itu adalah ganting temperatur. Nah, untuk memperjelas pengaruh dari sudutnya, di sini yang dibahas di buku adalah pengaruh dari sudut potong utama atau KR. Nah, KR ini sebenarnya lebih banyak mempengaruhi lebar pemotongan dan juga tebal geram sebelum terpotong. Nah, karena eh, sudut potong utama ini misalnya akan mempengaruhi ini, lebar pemotongan atau B, dan untuk tebal gram sebelum terpotong atau H ini juga dipengaruhi oleh eh, sudut potong utama. Nah, ini untuk sudut gramnya bisa diilustrasikan seperti ini juga di sini. Nah, kemudian eh, untuk lebar pemotongannya ini semakin besar sudut potong utama kan berbanding terbalik dengan B. Jadi semakin besar sudut potongnya, semakin ke sana, semakin ke sini, maka lebar pemotongan itu malah semakin kecil. Sedangkan apabila semakin besar KR-nya, gramnya akan semakin ini akan semakin besar karena berbanding lurus jika dilihat dengan rumus. Nah, kemudian pada paper ini juga digambarkan konfigurasi dari hardening itu sendiri. Di sini ada workpiece-nya. Workpiece-nya ini berputar dengan cutting speed tertentu. Kemudian eh, ini adalah untuk ini adalah toolsnya atau pahatnya. Nah, pahatnya ini akan bergerak ke kiri sesuai dengan arah pemakanan fitret kiri. Nah, di sini
Penulis juga menggambarkan terkait mekanisme heat generation-nya sebenarnya eh, seperti apa eh, titik titik mana saja yang yang akan ditinjau temperaturnya gitu. Nah, di sini sebenarnya ada tiga zona yang dijelaskan. Yang pertama ada zona primer, itu daerah yang mengalami perubahan bentuk karena tekanan pahat. Di sini ada primary deformation zone. Ini mengalami elastoplastic deformation atau deformasi yang awalnya sebenarnya terjadi itu elastis, karena elastis itu sudah mencapai batasnya, akhirnya terjadi pemutusan ikatan atom atau terjadi deformasi plastis. Nah, proses deformasi inilah yang akhirnya menyebabkan heat generation. Selanjutnya ada zona sekunder atau secondary deformation zone. Ini apa sebenarnya zona sekunder ini? Ini adalah area yang muncul akibat gesekan antara chip yang terlepas dan permukaan samping pahatnya ini. Jadi ini permukaan chip dan tool ini berkontak di sini atau secondary deformation zone. Nah, inilah nanti yang akan diukur temperaturnya untuk ditinjau karena di sini terjadi deformasi plastis, pemutusan ikatan atom, terus kemudian terjadi gesekan sehingga timbul panas itu heat generation. Selanjutnya untuk zona tersier ini tempat terjadi gesekan antara alat dan juga benda kerja di ujung sini. Nah, ini terjadi deformasi elastis dan juga gesekan. Akhirnya terdapat heat generation. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait bagaimana simulasinya dilakukan. Simulasi ini dilakukan dengan Finite Element Analysis Software. Salah satunya adalah Deform 3D dengan versi 11. Nah, di sini ada pemodelan workpiece dan juga cutting tools. Pertama untuk workpiece-nya ini sama dengan eksperimennya, itu menggunakan baja IC H13 yang sudah dikeraskan hingga kekerasannya itu 52 HRC. Dimodelkan sebagai struktur melengkung seperti ini, berbentuk busur, dengan diameternya itu 53 mm sama dengan diameter workpiece-nya 53 mm dengan di sini yang dianalisis hanya dengan sudut 20 derajat. Ini menyerupai bagian silinder agar lebih merepresentasikan gitu. Nah, di mana meshingnya itu sekitar 32.000 hingga 60.000 elemen tergantung dengan bitrate-nya. Sedangkan cutting tools-nya itu diasumsikan rigid body karena modulus elastisitasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan benda kerja. Nah, sebenarnya kenapa modulus elastisitasnya ini harus jauh lebih tinggi? Eh, ini dilakukan agar pahat tidak mudah terdeformasi saat terkena gaya potong gitu. Jadi ketika memotong bahannya itu tidak mudah patah, tidak mudah rusak. Ketika memotong material yang, apalagi di hard turning, itu material yang sangat keras. Terus meshing elemennya itu berbentuk tetrahedral sama dengan workpiece-nya itu sebanyak 45.000 elemen. Seperti ini gambarannya kurang lebih. Nah, kemudian untuk eksperimennya, seperti yang dijelaskan penulis, dilakukan dengan mesin Boehringer Dus 400 Ti CNC latte. Terus kemudian eh, proses pemesinannya ini dilakukan dengan dry hardening. Yang dimaksud dengan dry hardening ini proses pembubutan tanpa adanya coolant. Jadi pembubutan itu benar-benar kering antara benda kerja dan juga pahat itu langsung berkontak. Jadi sebenarnya temperaturnya akan lebih tinggi. Kemudian untuk workpiece-nya sama seperti yang simulasi tadi, ICH13 Hardened Steel dengan 52 RC, panjangnya 80 mm, diameternya 53 mm. Kemudian cutting toolsnya itu titanium nitride coated ceramics dengan kode ISO TNGA 1600468S. Nah, ini kode ini yang menunjukkan bentuk dari cutting toolsnya. TNGA ini berbentuk triangle atau segitiga, ukurannya 16 mm, tebalnya 4 mm, dan minus radiusnya itu 0,8 mm. Cocok untuk pemotongan material yang sangat keras, seperti pada hard turning. Kemudian untuk sensornya, karena kita mengukur responsnya itu berupa cutting temperature, maka sensor yang digunakan itu Upload T400 infrared thermal imager untuk menangkap gambar pada tool chip contact zone atau kontak antara pahat dan juga chip yang sudah saya jelaskan tadi.
Kemudian datanya itu nanti diolah dengan Flux Smart View. Nah, untuk pembukutannya ini sendiri ada parameter yang fix. Yang pertama ada cutting speed. V itu di 150 meter per menit. Jika dikonversi ke RPM, itu dengan rumus RPM sama dengan 1000 dikali V, V-nya itu 150 dibagi pi D, di mana diameternya itu 53 mm, dapat dihasilkan pembukutan ini dilakukan sekitar 900 RPM. Cukup cepat. Terus kemudian untuk feed rate-nya, eh, kecepatan makannya itu 0,08 mm per revolution. Jadi setiap kali berputar, setiap kali eh, benda kerja itu berputar, pemotongannya itu sekitar 0,08 mm. Kecil. Terus kemudian untuk depth of cut-nya sendiri atau kedalaman potongnya itu 0,2 mm. Ini adalah kedalaman potong maksimal untuk proses dry hardening, untuk hardening. Nah, setelah melalui proses eksperimen dan juga simulasi, diperoleh hasil berikut dengan beberapa kombinasi cutting edge, rake angle, dan juga inclination angle, diperoleh hasil eksperimen trial temperature dan juga simulated temperature sebagai berikut. Angkanya kurang lebih ya mirip-mirip. Nah, kemudian kita akan melakukan analysis of variance. Sebelum melakukan ANOVA dari data penelitian tadi, kita harus memenuhi berapa syarat. Yang pertama, uji normalitas itu harus terpenuhi, di mana data itu dianggap terdistribusi secara normal jika p-value-nya itu lebih dari 0,5, di mana rata-rata total residual mendekati 0 dan memiliki standar deviasi. Nah, di sini hipotesis nolnya data residual terdistribusi secara normal. Untuk hipotesis alternatifnya itu data residual tidak terdistribusi secara normal. Di sini bisa kita lihat p-value-nya itu. Nah, terus kemudian untuk eh, uji variansinya itu lebih dari dengan p-value-nya harus lebih dari 0,05, independence test-nya harus terpenuhi, bisa dilihat di grafik versus order, sebarannya itu berfluktuasi dan tidak berada pada satu garis horizontal. Kemudian untuk grafik residual versus fits-nya itu eh, harus terdistribusi secara random gitu. Jadi titik-titiknya ini random tidak membentuk pola. Nah, apabila ANOVA ini sudah terpenuhi, bisa langsung kita lihat di analysis of variance. Ada experimental cutting temperature. Nah, untuk hipotesis yang digunakan untuk ANOVA ini sendiri, hipotesis nol, eh, faktor ini sama dengan nol. Kalau faktornya sama dengan nol, itu artinya faktor tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan untuk hipotesis alternatif itu, faktor itu tidak sama dengan nol. Kalau tidak sama dengan nol, maka faktor berpengaruh secara signifikan. Nah, di sini untuk meninjau apakah faktor ini berpengaruh secara signifikan atau tidak, itu ditinjau dari p-value. Jika nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka hak 0 ditolak. Nah, jadi, mengindikasikan bahwa faktor ini berpengaruh secara signifikan. Nah, bisa kita lihat untuk masing-masing faktor, entah itu KR, gamma, ataupun lambda, inclination angle, right angle, dan juga cutting edge angle, itu ketiganya p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat dipastikan ketiga faktor ini berpengaruh secara signifikan terhadap temperatur. Nah, sedangkan interaksi antara keduanya, interaksi antara variabel yang sama, itu tidak berpengaruh secara signifikan, apalagi interaksi antara dua faktor gitu. Jadi, tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, ini yang masih berpengaruh ketika model square pada KR atau cutting edge angle. Kemudian, nah, penulis juga membandingkan antara hasil eksperimen dan juga hasil simulasinya, di mana hasil eksperimennya ini pada warna biru, sedangkan untuk hasil simulasinya itu yang berwarna merah. Untuk eksperimennya ini dilakukan 20 kali, simulasinya juga 20 kali dengan kombinasi yang berbeda. Ini untuk kombinasinya untuk +1 diwakili untuk ini, -1 diwakili di sini untuk level ini, untuk -1
gamma min 1 dilapisi untuk level ini. Nah, setelah 20 percobaan dengan kombinasi parameter yang berbeda, itu dibandingkan antara hasil eksperimen dan simulasi pada 20 variasi percobaan, penulis menyebutkan bahwa keduanya itu memiliki kecenderungan nilai temperatur yang hampir sama dengan selisih sekitar 2%. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasil simulasi yang merah ini cenderung menghasilkan nilai temperatur yang sedikit lebih tinggi karena memperkirakan suhu pada zona internal antara pahat dan chip. Sedangkan untuk pengukuran eksperimen itu kita hanya menangkap suhu permukaan dari software, dari sensor thermal imager tadi, infrared tadi. Nah, kemudian ditangkap. Nah, jadi kita hanya bisa melihat temperatur permukaannya saja. Sedangkan untuk simulasinya itu mempertimbangkan suhu yang ada di dalam pahat gitu, dari internalnya antara pahat dengan chip. Nah, setelah mengetahui perbandingannya, kita bisa lihat dari grafik respon surface yang ditunjukkan oleh penulis juga. Ini pengaruh inclination angle dan juga rate angle terhadap experimental temperature. Di sini bisa kita lihat bahwa semakin negatif nilai sudut right angle dan inclination angle, nih, semakin kecil sudut geram, sudut miringnya, itu temperaturnya semakin kecil ini semakin meningkat nih. Semakin negatif semakin meningkat, nih semakin negatif juga semakin meningkat temperaturnya. Nah, kenapa? Karena terjadi gesekan di antara di zona kontak antara chip dan permukaan pahat itu meningkat sehingga terjadi peningkatan temperatur. Selain itu, perubahan sudut rate ini juga mempengaruhi deformasi material pada zona geser primer dan juga sekunder. Jadi terjadi kontak, terjadi gesekan antara dua permukaan antara chip dan juga pahat, itulah yang menyebabkan kontribusi pada kenaikan temperatur. Nah, berdasarkan penelitian tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin negatif sudut rate dan juga sudut inklinasinya itu menyebabkan peningkatan gesekan pada zona kontak chip dan juga pahat. Serta terjadi juga deformasi material sehingga temperatur pemotongan itu meningkat. Nah, kemudian dari hasil perbandingan tadi, hasil simulasi numerik dan juga dengan metode finite element method, konsisten dengan pengukuran temperatur secara eksperimental. Perbedaannya itu hanya 2%, menunjukkan keandalan model dalam memprediksi temperatur pemotongan. Selanjutnya, mengoptimalkan sudut inklinasi dan sudut trik itu dapat membantu mengontrol temperatur pemotongan yang berpotensi meningkatkan nomor pakai pahat dan kualitas permukaan hasil pemesinan dalam aplikasi hardening. Jadi inilah yang menjadi tujuan penulis untuk eh, benar-benar menentukan apakah faktor ini benar-benar mempengaruhi gitu. Jadi ke depannya untuk sudut inklinasi dan juga sudut triangle itu dapat dioptimalkan untuk memperoleh eh, temperatur yang mungkin paling kecil kemungkinan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pada pahat maupun pada benda kerja. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.